tradisi pernikahan yang aneh. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Pernikahan merupakan acara sakral yang menyatukan dua insan pria dan wanita. Tradisi atau adat istiadat tidak akan pernah lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk pada momen pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan sebuah ritual yang sakral dan istimewa sehingga dinantikan oleh banyak orang. Berbicara tentang tradisi pernikahan, nyatanya di berbagai belahan dunia memiliki caranya masing-masing untuk melaksanakan tradisi pernikahan. Karena memiliki latar belakang dan berbagai alasan, ada beberapa tradisi pernikahan yang dianggap terkesan aneh dan tidak masuk akal. Penasaran apa saja tradisi-tradisi tersebut? Seperti apakah tradisinya sehingga orang-orang mengatakan tradisi pernikahan yang ini agak aneh dan tidak masuk akal? Tanpa berlama-lama, langsung saja simak video ini hingga akhir. Yang pertama, Gubuk Cinta Kamboja. Tradisi aneh dan unik di dunia bisa ditemukan di Kamboja, yakni tradisi gubuk cinta. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di suku Kreung. Dalam tradisi ini, ketika seorang anak perempuan sudah berusia 15 tahun, ia diwajibkan untuk membuat sebuah gubuk cinta. Gubuk cinta inilah yang akan menjadi tempat tinggal dari sang perempuan dan nantinya digunakan untuk mencari cinta sejati. Perempuan tersebut boleh menerima pria dewasa untuk tinggal atau bahkan melakukan hubungan yang lebih intim dengannya. Walaupun terdengar aneh dan unik, tradisi ini dilakukan agar perempuan tersebut bisa menemukan cinta sejati tanpa harus dijodohkan. Jadi, wanita-wanita di Kamboja boleh mengajak siapa saja lelaki yang ia suka untuk tinggal di gubuk cintanya dan menemukan jodoh mereka. Bahkan dari tradisi ini, masyarakat juga yakin bahwa rumah tangga perempuan tersebut akan berlangsung dengan harmonis. Yang kedua, meludahi pengantin suku Masai. Tradisi pernikahan aneh di dunia selanjutnya datang dari suku Masai. Tak hanya aneh, tradisi ini juga terkesan jorok untuk kebanyakan orang. Bagaimana tidak, dalam tradisi ini seorang ayah pengantin perempuan diwajibkan untuk meludahi tubuh pengantin, khususnya di bagian kepala dan dada, sewaktu-waktu setelah pernikahan berlangsung. Di suku Masai, tradisi meludah ini sudah sangat biasa dan sering dilakukan di berbagai acara, seperti kelahiran bayi dan ketika bertamu ke rumah orang yang lebih tua. Yang ketiga, Kum Viva India. Di India juga terdapat tradisi pernikahan yang aneh dan unik, yakni Kum Viva. Kum Viva merupakan tradisi pernikahan pohon pisang. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh calon pengantin perempuan sebelum pernikahan dimulai. Tradisi Kum Viva diyakini bisa mematahkan kutukan bagi wanita yang di bawah mangal dosa. Mangal dosa sendiri merupakan kombinasi astrologi yang dianggap sia-sia oleh kepercayaan orang India. Dengan kata lain, tradisi ini semacam kegiatan tolak bala. Yang keempat, mandi sampah Skotlandia. Seperti namanya, yakni mandi sampah. Tradisi di Skotlandia ini memang terkesan terdengar aneh dan jorok. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum pernikahan dalam bentuk kejutan untuk kedua pengantin. Jika biasanya pengantin akan dibuat sewangi-wangi mungkin, tapi berbeda dengan Skotlandia. Pengantinnya malah disuruh mandi sampah. Nantinya, kedua pengantin ini akan berada di tengah-tengah kerabat, lalu disiram dengan berbagai hal kotor seperti air comberan, bir, dan sisa-sisa makanan. Walaupun terkesan jorok, tradisi ini diyakini dapat mengganggu dan mengusir roh jahat yang ada di sekitar pengantin.
Yang kelima, menikahi orang gemuk Mauritania. Berbeda dengan tradisi-tradisi sebelumnya, di Mauritania terdapat sebuah tradisi yang terkesan body shaming. Hal ini dikarenakan hanya perempuan berbadan gemuklah yang boleh melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, ketika menginjak dewasa, perempuan-perempuan di Mauritania akan dipaksa makan sebanyak-banyaknya dan minum setiap hari agar menjadi gemuk. Jika mereka menolak makan, mereka akan dihukum oleh keluarga mereka sendiri. Wanita gemuk bagi masyarakat sekitar yang dipercaya bisa membawa kesejahteraan bagi rumah tangganya nanti. Dan kabar baiknya, untungnya saat ini tradisi ini sudah mulai dihilangkan. Untuk menghentikan praktik yang membahayakan dan cenderung kejam ini, pemerintah telah menggencarkan kampanye untuk membangkitkan kesadaran warga mengenai bahaya obesitas melalui berbagai media massa. Dr. Fadel Leminen dari Rumah Sakit Nasional pun menyampaikan kalau rumah sakit tempatnya bekerja telah menangani banyak pasien yang menjadi korban dari praktik ini. Yang keenam, menangis selama sebulan Tiongkok. Hari pernikahan selayaknya dilakukan dan disambut dengan penuh bahagia. Namun, apa jadinya jika hari pernikahan justru harus dipersiapkan dengan tangisan seperti yang dilakukan oleh suku Tujia Cina ini? Suku Tujia adalah suku minoritas di Cina yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadatnya. Termasuk di dalamnya adalah tradisi unik jelang pernikahan. Dikatakan demikian karena tradisi ini lain dari yang lain. Bagi seorang gadis suku Tujia yang akan menikah, mereka wajib melakukan tradisi Zotang. Tradisi Zotang adalah tradisi unik menyambut hari pernikahan dengan menangis selama 30 hari sampai hari pernikahan tiba. Sedangkan Zotang sendiri berarti duduk bersama di aula. Maksudnya, pengantin wanita akan duduk bersama ibu dan kerabat perempuan lainnya di sebuah aula untuk kemudian menangis bersama-sama selama 1 jam setiap harinya. Tradisi Zotang ini dipercayai akan terus membuat rumah tangga pernikahan terus menjadi bahagia karena air mata wanitanya sudah habis. Yang ketujuh, tidak boleh pipis Kalimantan. Tradisi pernikahan yang unik selanjutnya datang dari Indonesia, yakni tepatnya di Pulau Kalimantan atau lebih tepatnya suku Tidong. Tradisi ini mengharuskan kedua pasangan pengantin untuk tidak pipis selama 72 jam atau 3 hari 3 malam. Keunikan tradisi menahan buang air tersebut biasanya dilakukan selama 3 hari sebelum prosesi ijab kabul dilakukan. Selama 3 hari itu, pasangan pengantin pun tidak diperbolehkan untuk mandi dan keluar rumah. Bagi masyarakat suku Tidung, hal tersebut lumrah dan harus ditaati. Tradisi ini harus dilaksanakan, jika tidak dipercaya akan terjadi hal buruk seperti perceraian, rumah tangga tidak harmonis hingga kematian garis keturunannya. Lalu bagaimana jika pengantin melakukan buang air secara diam-diam? Eits, mungkin tidak akan semudah yang dibayangkan. Pasalnya, meski kedua pengantin berada di kediamannya, akan ada orang, yaitu kerabat atau pemuka adat, yang menjaga para pengantin untuk memastikan calon pengantin tidak melanggar aturan dari suku Tidung. Dan itulah tradisi pernikahan yang dianggap unik dan tidak biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin menerapkan salah satu tradisi pernikahan yang sudah kita bahas tadi? Tuliskan pendapat kalian dan jangan lupa dibantu like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Dan di video selanjutnya kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.